uang, tentang dana, gitu ya. Sedangkan dari yang saya pelajari, aset atau modal dalam suatu komunitas bukan hanya diukur dari ketersediaan keuangan atau finansial semata, tetapi seberapa besar komunitas itu dapat menggali potensi atau aset yang dimiliki komunitas tersebut. Jadi sekolah itu merupakan komunitas yang baik dan sehat itu, yaitu yang bisa mengelola apa potensi dan aset yang dimiliki oleh sekolah itu sendiri. Nah, berikut ada cuplikan video, Bapak Ibu silakan diperhatikan. Jadi nanti kita sebagai warga sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, kemudian tenaga pendidikan, agar bisa mengetahui sumber daya apa yang kita miliki di sekolahan, yaitu kita harus mengenal dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, pendekatan yang berbasis kekurangan, yang kedua yaitu pendekatan berbasis kekuatan dari aset atau modal itu sendiri. Silakan Bapak Ibu dan anak-anak diperhatikan. Tapi saya mau sini Dari sini aja. baik Bapak Ibu sekalian, kali ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Tentunya sebentar lagi kita akan melaksanakan acara nasional, tapi saya merasa pesimis. Kita bisa mencapai bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kalau kita meminta bantuan dari Ibu, kayaknya ada sesuatu tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan sudah dilakukan, kan pada saya. Kalau kita buat acara seadanya itu dengan barang-barang yang kita punya itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sesuatu, dan itu kita udah punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Ya kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak bisa mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah, kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana BOS yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan.
bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita. Iya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam lomba kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam lomba tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi di panggung? Untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan sendiri. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas untuk kita susun jadi panggung tersebut. Nah, untuk aula itu kalau Pak Puji bisa pinjam yang dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga untuk dekorasi sama hiasan bunga, kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa Bu. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan itu bisa kita gunakan. Nah, untuk balon itu kebetulan Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara ini. Saya juga beri untuk kostum, karena kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada, kemudian biasanya juga kita bisa menggunakan pergantian untuk pemain-pemainnya, dan bisa kita susun juga menggunakan misalkan untuk biasa kepala kita juga bisa pakai daun, seadanya juga dikubur, kemudian kalau mesti kita ekor sih kita menggunakan karton dan menggunakan sendiri yang lain. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa Bu, itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali melihat ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Tadi itu perbedaan antara pendekatan kekurangan dan pendekatan berbasis kekuatan. Ada yang bisa menyampaikan mungkin dari apa? Jadi yang pertama itu berbasis kekuatan. Jadi seperti apa? Yang kedua itu berbasis kekuatan dari aset apa yang kita miliki. Bukan ini mungkin kita menyampaikan dalam video dari jadi yang pertama mungkin saya dulu yang pertama itu kita pasrah ya dengan keadaan, terus akhirnya tidak melaksanakan kegiatan apapun di sekolah. Kemudian pendekatan yang kedua berdasarkan kekuatan dari sumber daya yang ada, kita bagaimana caranya memaksimalkan apa yang ada dalam sekolahan. Nah, menurut Kemendagri Green dan HISU tahun 2016, dalam sebuah aset atau dalam sebuah komunitas, untuk kita dapat mengenali apa aset yang ada dalam sekolahan tersebut, ada 7 modal utama atau aset utama. Yang pertama yaitu modal manusia. Modal manusia tentunya seperti ekosistem dalam kehidupan, dalam makhluk hidup. Ada ekosistem abiotik dan biotik. Biotik itu adalah makhluk hidup. Makhluk hidup dalam sekolahan, manusia. Jadi ada kepala sekolah, ada pelajar, guru, ada murid atau siswa, terus siapa lagi? Penjaga sekolah, ya. Terus orang tua murid, komite, masyarakat. Kemudian yang kedua modal sosial, lingkungan sekitar yang ada di sekolahan. Ketiga modal politik. Nanti kita bahas lebih jauh. Keempat modal agama dan budaya. Yang kelima modal fisik. Keenam modal lingkungan dan terakhir adalah modal finansial.
Kemudian yang laki-laki 228 siswa. Yang perempuan ada 183 siswa. Banyak laki-laki ke perempuan, banyak laki-laki. Kemudian komite berasal dari daerah Citerep, bahkan gua bilang komite kita dari Citerep ya. Kemudian strategi. Nah di sini ini yang saya paparkan. Nanti boleh bapak ibu atau anak-anak juga boleh menambahkan ya. Kebijakan kepala sekolah SD Citerep selalu mendukung terhadap perubahan aset sarana prasarana sekolah dan membagi aset sumber daya guru dan tenaga pendidik. Alhamdulillah ya. Setelah bapak masuk di sini banyak sekali renovasi perubahan sekolah lebih bagus, lebih indah, dengan lebih rapi. Selain itu dengan adanya calon guru penggerak membantu sekolah untuk dapat meningkatkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid dan selalu berbagi praktik baik kepada guru dan terus menjalin kolaborasi dalam kegiatan peningkatan sumber daya sekolah seperti kegiatan diseminasi. Waktu itu pernah ya diseminasi budaya positif, masih ingat ya kata ibu. Kemudian workshop, in-house training dan praktik baik. Yang terakhir kemarin itu tentang bullying AI. Dengan kondisi murid yang heterogen, di sini di SD Citerep agamanya beda-beda ya. Ada yang agama Islam dan agama Kristen atau Katolik. Kemudian dapat mengembangkan potensi murid sesuai dengan minat dan kecakapan melalui kegiatan intrakurikuler. Coba guru pengen nanya ke anak-anak, intrakurikuler itu apa? Kegiatan apa? Di kelas pembelajarannya ada apa aja? Bahasa Indonesia, terus apa lagi? Bahasa Inggris, matematika, sipas, pendidikan Pancasila, bahasa Jawa, seni budaya. Itu namanya intrakurikuler yang ada di pelajaran di kelas. Kemudian kokurikuler. Ada yang sudah pernah kokurikuler? Ada jadwal P5 di kelas? Ada. P5 itu termasuk kokurikuler. Terus setiap pagi, setiap hari kita ada pembiasaan pagi. Kalau hari Senin apa? Upacara. Hari Selasa? Gerakan sekolah sehat. Hari Rabu apa? Ya, hari Rabu literasi. Nanti mudah-mudahan bisa aktif ya. Mungkin kemarin masih ada yang bolong-bolong kegiatannya. Kemudian hari Kamis ada kebersihan. Hari Jumat dan kultur. Sabtu itu namanya kokurikuler. Jadi kegiatan di luar jam belajar. Apa sih? Bukan di kelas ya. Di lapangan ya. Bersama kegiatan bersama digabung antara kelas 1 sampai kelas 6. Itu namanya kokurikuler. Kemudian ekstrakurikuler. Sejauh ini ekstrakurikuler di SD Citerep baru mulai ya. Di jam ekonomi itu kan ya. Dari luar ya. Tidak silakan. Selain itu adanya kerjasama komite dan orang tua. Di SD Citerep alhamdulillah setiap kelas ada paguyuban ya Bapak Ibu ya. Aktif alhamdulillah. Mungkin dari modal manusia ada yang berkenan menambahkan Bapak-bapak sudah cukup? Ada yang mungkin? Bapak Ibu, anak-anak udah? Nah cukup, kita lanjutkan ke modal yang kedua yaitu modal sosial. Modal sosial itu kita sekolah kita khususnya untuk guru ada kelompok belajar kunci. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah join belum di PMM? Sudah ya? Kayaknya sudah ya. Guru Citerep SD Citerep, KKG gugus 3 Kecamatan Lelaka, kemudian masyarakat lingkungan sekitar sekolah dan paguyuban lainnya. Semuanya jalan aktif ya. Alhamdulillah. Kemudian strateginya yaitu kelompok belajar kunci menjadikan tempat sharing terhadap permasalahan yang muncul di kelas atau di sekolah. Kegiatan ini dilakukan setiap sebulan sekali pada hari Kamis dan bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan yang mendesak. Kalau sejauh ini dari tahun ajaran kemarin bulan Juli belum terlalu aktif ya di hari Kamis. Tapi sebetulnya secara tidak langsung kita sering ya ada waktu luang di kantor sering ngobrol ya Bapak Ibu, bikin agenda seperti apa, terus bikin modul ajar yang baik seperti apa, mengerjakan ngasih tugas yang cocok untuk murid kita di kelas sering ya. Walaupun secara tidak langsung kita sering diskusi di kantor. Kemudian yang kedua KKG gugus 3 Kecamatan Lelaka sebagai wadah silaturahmi untuk saling belajar bersama dengan dinas sekolah lainnya. Mengadakan kegiatan setiap 3 bulan sekali. Menjalin sinergitas dengan masyarakat sekitar dalam membantu pihak sekolah dalam mengawasi perilaku murid, guru dan tenaga pendidik. Kemudian sebagai wadah untuk sharing sesama oleh murid
setiap bulan atau setiap hari Rabu Pak, mungkin ada kegiatan agenda rapat juga kepala sekolah. Terus yang kedua, menjalinnya kerjasama yang baik dengan PT Dewa Kita, menjalinnya kerjasama baik dengan Puskesmas Kalogan. Kemarin sudah vaksin kelasnya sudah ya, nah itu termasuknya salah satu kerjasama dengan pihak Puskesmas. Kemudian aparat kelurahan RT RW Muara, kerjasama yang baik dengan SMP 8. Kalau lulusan Citra masuknya SMP 8 bukan betul, SMP 8 mayoritasnya betul. Kemudian beberapa PAUD dan TK di sekitar sekolah mungkin kita sudah ya bekerjasama dengan TK setempat. DKM masjid dan musola sudah belum ya Pak? Kalau misalkan dulu biasanya bagus, belum ya? Dengan masjid Bu dan musola di sekitar Citra belum ada ya? Mungkin saya revisi. Kemudian dengan polsek Awalana sudah belum ya Pak? Sudah ya? Kemudian dengan madrasah dunia kita mungkin sudah matchingin jadwal ya. Jadi kayak pramuka kita lagi satu, jadi nggak bentrok dengan dunia. Strateginya koordinasi dengan dinas pendidikan terkait semua perkembangan yang ada di sekolah. Kemudian pelayanan pendidikan di tingkat kecamatan, bias, polio, screening kesehatan rutin oleh pihak puskesmas. Hal penertiban pedagang yang ada di lingkungan sekolah, penerimaan siswa lulusan dari SD Citerak ke tingkat SMP dan DBB SD, kegiatan PHBI di lingkungan sekolah, pencegahan bullying dan penakalan remaja di sekolah. Mungkin ini ya, setelah kita bersama belum pernah melaksanakan sosialisasi pencegahan bullying dan penakalan remaja. Mungkin nanti ya Bu ya kita agendakan bersama ya Bapak. Atau mungkin barangkali ada wali murid yang orang tuanya polisi, ada nggak? Ya, mungkin nanti kita bisa pemetaan per kelasnya ya, profil dari orang tua murid. Kemudian bantuan sarkas dan bentuk sanitasi yang cukup yang pada sekolah. Lanjut, model agama dan budaya. Masyarakat yang religius masih kental dengan menjunjung tinggi adat dan istiadat budaya lokal dan keagamaan seperti panjang mulut. Kemarin kita sudah melaksanakan ya, bikin panjang mulut bisa ya. Kemudian yang kedua, kegiatan muharram dan syabana. Kalau di sini ada orang tua masa juga ya Bu? Ada ya, belum saya masukin, nanti saya tambahkan. Kreativitas siswa yang memiliki kesenian dalam bidang tari, olahraga, tilawah, qasidah, sholawatan. Bisa ya dia belajar juga kan? Belajarnya qasidahan, oke. Orang tua murid sebagian besar merupakan masyarakat setempat. Ada yang perantau atau orang setempat asli? Perantau ya, nanti saya revisi ya. Mungkin sebagian besar juga perantau. Masyarakat setempat mayoritas berbahasa Jawa Banten. Di sini siapa yang bisa bahasa Jawa Banten? Jawa Banten, orang yang bisa, jadi bisa bahasa Jawa Banten? Bisa. Strateginya yaitu mengadakan pelatihan dengan menampilkan budaya daerah melalui lomba kreativitas. Sering ya kita lomba-lomba menari ya, lomba menari, penampilan yang lain-lain. Sekolah mudah untuk melakukan program-program pembinaan rupiah siswa seperti program sholat duha, tadarus, hafalan asmaul husna, infak Jumat, infak yatim, Jumat bersih, mungkin juga Jumat bersih ya, Kamis bersih, kultum dan acara peringatan hari besar Islam seperti kemarin Maulid Nabi ya. Terjalin hubungan positif seluruh warga sekolah yang begitu harmonis karena pengaruh nilai-nilai budaya setempat. Murid sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dan ada istiadat melalui penggunaan bahasa Jawa Banten. Terlihat ya, orang-orang anak-anak yang ngomong bahasa Jawa Banten akrab ya, apalagi gurunya juga bisa. Jujur di kelas 4B, kalau hari Selasa kita udah coba menerapkan ya ngomong bahasa Jawa Banten, padahal gurunya nggak bisa. Jadi gurunya diajari sama Ardan, walaupun Ardan begitu anaknya luar biasa, tapi kalau hari Selasa ngajari saya bahasa Jawa Banten Bapak Ibu, karena Ardan bisa bahasa Jawa Banten. Kemudian murid yang beragam dapat tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan toleransi. Ini yang berbeda agama dan mungkin beda suku adat seperti itu ya. Alhamdulillah sejauh ini anak-anak sudah melakukan toleransi ya. Yang kelima, modal fisik.
drainase, teras depan kelas yang nyaman. Anak-anak suka pada main wayang kan di depan teras? Ya jangan ya berarti ya. Anak suka sarapan, BGS juga di depan kan? BGS, BSS di depan di teras. Terus listrik, gudang, luas tanah sekolah kita yang harus tahu Bapak Ibu 1.312 meter persegi. Betul nggak Pak? Betul ya? Kemudian ada wifi. Kemudian strategi kita yaitu menciptakan suasana dan kegiatan belajar yang aman, nyaman, kondusif, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Memfasilitasi kebutuhan belajar murid, memfasilitasi kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler didukung dengan sarana ibadah yang nyaman. Kemudian membuat program pengembangan diri murid di bidang atletik, bola voli, badminton, dan memanfaatkan lapangan olahraga. Kira-kira bisa nggak ya Pak Rizal? Bisa nggak ya? Atau mungkin bertahap ya? Bertahap ya. Kalau sekarang baru punyanya tenis meja ya Pak? Tenis meja. Badminton juga punya ya Pak? Apa itu ya? Oh tiangnya nggak ada dipegangin talinya. Terus kelas sebaliknya digunakan pada saat kegiatan pengembangan guru seperti KKG, MPR, atau murid. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang saya lupa, anak-anak juga tahu apa ya yang belum masuk. Kalau saking banyaknya fasilitas di sekolahan kita. Oh iya, Chromebook itu ya Pak ya, yang Chromebook itu penting. Kita punya, belum tentu sekolahan lain punya kok. Chromebook udah pernah kan? Kelas 5 kan udah pernah pakai ya? Pas pembelajaran yang laptop kecil itu, ya itu namanya Chromebook. Ya, saya tambahkan ya Pak Rizal, terima kasih. Lanjut ya. Modal lingkungan yang benar. Kita bisa demokrasi tradisional lebih luas. Tradisional atau induk ya? Saya agak bingung. Kasarnya kasar apa? Apa Bu Tati yang sering belajar? Campur sih bermacam-macam, ada baju, sayuran, emas. Kita ngomong di jalur utama, banyak toko ya. Karena kita toko depan, toko semua. Dekat dengan kantor kelurahan itu di situ, kelurahan kita di situ kan ada. Itu kelurahan kita. Dekat dengan majelis taklim dan DKM masih betul nggak? Betul Pak. Takutnya saya salah, makanya saya cuma kira-kira Bu lihat di Google Maps. Terus dekat dengan madrasah diniyah, betul nggak? Madrasahnya di mana? Jalan dekat nggak ya? Berarti setiap kampung ada ya? Oke, dekat dengan PAUD dan TK dekat ya, di depan Pulau Nyebrang. Strateginya yaitu guru memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Murid belajar langsung dari alam. Kayak contohnya kali saya itu ada materi tumbuhan. Anak-anak suruh ngamatin aja teman-teman di depan. Ngamatin daun, bunga, ngamatin ya kemarin ya. Jadi mereka mengeksplor sendiri di tempat di taman. Terus balik lagi udah bawa gambarnya. Terus ada yang ngambil daun di bawah dikatakan di buku ya. Betul kan? Betul ya. Kemudian sekolah melakukan sinergitas dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat melalui majelis taklim, masjid, musola, TK, PAUD, dan madrasah diniyah di sekitar sekolah. Madrasah diniyah membantu murid dalam peningkatan baca tulis Al-Quran, betul ya? Kemudian TK atau PAUD bersinergi dalam menyumbang siswa baru saat pembukaan LPDP tahun ajaran baru. Ada mungkin yang bisa ditambahkan? Lanjut ya, yang terakhir yaitu modal finansial. Asetnya yaitu dana bos dan infak bunga. Kemudian strateginya guru memanfaatkan lingkungan sekitar untuk belajar saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Murid belajar langsung di alam sekitar sehingga membawa suasana belajar menyenangkan, konkret, tidak verbalitas, dan belajar bertani atau bercocok tanam. Kemarin sudah pernah kita menolak, terus dilanjutkan lagi ya. Mungkin nanti proyek semester depan ya Bapak ya, atau ada kesulitan lain nanti kita menanam lagi, soalnya sudah ada tanah sama kloknya dan dibangun. Sayang ya kalau mau dilanjutkan. Kemudian sekolah melakukan sinergitas dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tadi juga madrasah. Sana ya.
utamanya dari bos sama Ivan itu diperuntukkan untuk kayak seperti kemarin tempat fasilitas duduk sekolah ya, betul ya. Terus menjenguk yang sakit atau takziah yang keluarganya meninggal. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang bisa ditambahkan? Sudah cukup? Sepertinya sudah selesai. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya Bapak Ibu. Maaf ada COVID-nya ya. Yang kedua yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah kemarin Ibu waktu hari Senin pertama sudah menyinggung sedikit tentang literasi dan numerasi. Masih ingat nggak anak-anak? Literasi apa? Baca tulis, kalau numerasi begitu. Intinya seperti itu, seperti calistung ya. Tapi kalau yang kelas tinggi, masa iya nggak bisa baca tulis? Harusnya tingkat pemahamannya sudah lebih jauh ya. Nggak belajar baca tulis lagi, tetapi ke pemahaman. Seperti membaca paragraf, membaca cerita, sudah bisa membaca pemahamannya, menangkap intinya tentang apa. Kita lanjut ya. Nah tadi sudah disampaikan setiap hari Rabu itu kebiasaannya apa? Literasi. Nanti diingatkan lagi ke Bapak Ibu di kelas ya, yang waktu hari Rabu pagi isi. Nah, literasi ini Ibu memberi nama programnya adalah Galaksi Pagi, Gerakan Literasi dan Numerasi Pagi, yaitu pembiasaan pagi 15 menit sebelum belajar untuk berlatih literasi numerasi pada setiap murid. Ini awalnya di kelas
Ada yang laki-laki ada nggak curhat ke ayahnya atau ke mama? Ada nggak? Minta uang. Coba setiap hari mulai terbuka ya, mulai terbuka cerita. Sehari ini belajar apa aja di sekolah. Terus kalau ada PR, diskusi sama mama di rumah. Atau sibuk, ada AA atau teteh di rumah. Nah, bisa minta tolong AA sama teteh. Jadi jangan mengandalkan guru di sekolah. Di sekolah kan cuma dari jam 7 sampai jam 12. Kalau di rumah jam 12 sampai jam 7 lebih banyak kan waktunya. Banyak di rumah kan. Jadi kalian maksimalin juga belajar di rumah sama siapapun, ya. Kemudian menumbuhkan student agency melalui program yang berpihak pada murid. Nah, tadi student agency itu kepemimpinan murid. Jadi kita juga di sekolah kan cuma belajar, ada juga kebiasaan tadi kuliner, terus perlombaan kayak perlombaan Maulid Nabi, itu kan menumbuhkan kreativitas anak-anak juga. Lanjut ya. Sepertinya sudah ini tahapannya.
kasih.